semangat. Ya, kali ini kita akan bedah buku nih, temanya perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, yaitu dari buku Atomic Habits karya James Clear. Bab kedua, bagaimana kebiasaan membentuk identitas Anda dan sebaliknya. Mudah sekali kan mengulang kebiasaan-kebiasaan buruk dan sulit sekali membentuk kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, mungkin kalau dari rekan-rekan nih, bagaimana sih menurut teman-teman bagaimana kebiasaan membentuk identitas Anda dan sebaliknya? Boleh disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Asroni, silakan. Kalau berdasarkan buku yang tadi saya baca, kebiasaan itu bisa dirubah dengan cara fokusnya itu dirubah. Misalkan orang kan biasanya kalau mau berubah itu fokus pada hasil. Misal contohnya seorang merokok ingin berhenti merokok. Nah, di situ dijelaskan orang itu hanya berfokus pada hasilnya. Misalkan kita berrokok, ketika menolak, udah saya lagi berhenti merokok, katanya kayak gitu. Nah, ada orang yang berfokus pada identitas orangnya, yaitu dengan biasanya kalau ditawar rokok dan menolak, dia itu bilang enggak, saya bukan rokok. Nah, perbedaan kecilnya, tapi dari perbedaan kecil itu, dari perbedaan tadi itu ada dua hal yang sangat berbeda. Yang satu berfokus pada hasil, yang satu lagi berfokus pada identitasnya. Dan kalau udah menjadi identitasnya, identitas si orang tersebut, maka untuk berubah menjadi lebih baik, untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baru menjadi lebih mudah. Oke, saya setuju nih dengan info dari Pak Asroni tadi, sudah membaca opini Pak Asroni seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk Pak Sevi? Silakan. Untuk kalau dari hasil yang saya baca, kalau kebiasaan itu merubah kebiasaan itu memang sulit. Misalnya apa yang sudah terjadi selama ini itu kayak sudah menjadi darah daging dalam tubuh. Cuma kita juga harus ada perubahan karena mengikuti perkembangan zaman. Kita harus mempunyai identitas diri itu lebih banyak untuk mengikuti perkembangan saat ini. Tapi untuk merubah itu diperlukan keyakinan dan fokus terhadap keyakinan tersebut melalui, karena kalau kita merubah dengan identitas kita dulu, yakin pada perubahan identitas, nanti akan ada proses yang dijalankan, terus baru hasilnya kita dapatkan. Nah, kalau hasilnya yang kita cari itu jangka waktunya sementara sifatnya, nggak bertahan lama, karena fokusnya pada hasil. Jadi nggak akan sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan pada dirinya. Itu demikian menurut saya. Terima kasih. Oke, terakhir dari Mas Dani. Gimana kalau menurut Mas Dani? Mungkin identitas itu adalah hasil dari kebiasaan kita setiap hari yang kita lakukan. Seperti contoh, kalau misal kita bangun pagi setiap hari itu kan kasih sunyi. Itu tapi nanti pada akhirnya akan membentuk sebuah pribadi atau identitas yang berbeda dari sebelumnya. Karena yang kita tahu kan kebanyakan yang enak-enak itu pasti sulit. Dan itu jadi perlu proses yang panjang dan berprosesnya juga supaya nanti kita bisa terbentuk pribadi atau identitas yang berbeda. Oke, berarti teman-teman sama-sama setuju nih bahwasannya sebenarnya perubahan identitas itu diperlukan dari perubahan-perubahan kecil yang dilakukan berulang-ulang, betul seperti itu ya. Nah, di buku ini juga dijelaskan bahwasannya dari kata identitas sendiri itu awalnya diturunkan dari kata Latin yang identitas, yang berarti ada, kemudian identitas yang berarti berulang-ulang. Jadi identitas Anda secara terbiasa itu ada yang diulang-ulang. Jadi sosok kita yang saat ini itu adalah cerminan kita yang kemarin-kemarin, aktivitas kita yang berulang-ulang. Ibaratnya kalau kita terbentuk adalah tadi disampaikan oleh Pak Asroni adalah saya ini orangnya perokok kayak gitu. Berarti jati dirinya dia adalah seorang perokok. Nah, karena setiap hariannya dia melakukan hal itu. Sama halnya tadi yang disampaikan oleh Mas Dani. Kalau misalnya Mas Dani menyampaikan bangun pagi itu kan susah, ibaratnya sama dengan malas. Berarti tercipta bahwasanya kita itu orang yang malas. Tapi kalau misalnya kita mencoba melakukan yang mungkin memang sulit,
kalau kita lakukan cuma sekali. Tapi kalau misalnya kita lakukannya berkali-kali, itu akan membentuk diri kita hingga akhirnya kalau misalnya tadi bangun pagi kesusahan, ya mau nggak mau nanti rutin dan akhirnya disiplin kita bisa bangun pagi. Berarti seperti itu kan ya. Berarti sama-sama setuju bahwasannya kebiasaan itu atau ibaratnya identitas perilaku kita atau identitas jati diri kita itu terbentuk dari hal-hal yang sudah berulang-ulang kita lakukan kembali. Oke, mungkin cukup sampai di sini bedah buku kita kali ini dan bye-bye.